Bersama saya Wong Ganteng sak donya. Ada yang bisa dibantu, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke. Iya Mbak. Ini kan tahun 2023 itu kan proses Taiwan. Terus tahun 2024 jadi majikannya dua itu loh. Satu tahun aku ngekuat jaga aman, namanya dari kita pulang akan bantu. Suaranya kowet sih ya Mbak. Semen pakai handsfree ya? Boleh nggak pakai handsfree? Suaranya kayak apa badai topan sampean sebuli brut brut brut. Nah, meratak gimana? Ya itu kan aku ditermini 2 kali. Ditermini 2 kali, yes. Yang majikan pertama 1 tahun, yang kedua 11 hari. Terus? Jadi itu misalkan kalau lain tahun terus aku proses lagi ke Hongkong, emang bisa lagi apa enggak? Oh, udah itu aja pertanyaannya. Iya. Oke, tak jawab ya. Proses ke Hongkong 1 tahun diinterminate 2 kali. Terus tahun ketiga pingin balik di Hongkong. Sebenarnya nggak ada masalah sih, kan udah beda tahun. Tapi rekod sampean nggak finish itu juga menjadi agent yang mau proses kan gampang mikir. Kecuali sampean nggak jujur. Oh, okay. Nah, nek sampean nggak jujur, misalnya ya aku mau proses ya, aku break 1 kali gini-gini. Misalnya gitu kan ya. Nah, kemungkinan besar agent proses. Ya, ketika agent memproses, nah giliran diproses, visanya ditanyakan atau visanya tidak turun. Tapi semisal ya kan, loh kenapa ini nggak turun, ceritanya kayak gimana, bla 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 bla. Ya wes, kalau misalnya nggak turun karena masalah hanya break kontrak, itu sebenarnya simple. Tapi kalau nggak turun karena ada kasus yang lain yang beda-beda, lah itu beda persoalan. Tapi menurut saya, ya sekali lagi menurut saya, agent itu ketika sampean udah ngomong aku break 2 kali, ini ada agent yang oke, ada agent yang wah bentar, wah nggak bisa. Paham nggak maksud saya? Iya. Jadi semuanya depend on bagaimana sampean meyakinkan. Nah, bagaimana cara meyakinkan? Kirimkanlah video Kaisujike. Kalau sampean walaupun break 2 kali tapi bahasa Kantoni sampean atau bahasa Inggris sampean the best, jago minimalnya, oke ngomong cacicus cesos, itu akan jadi prioritas mereka untuk memproses sampean lagi. Jadi kelemahan sampean di interminate 2 kalinya itu akan tertutupi dengan kemampuan sampean. Bisa dipahami dari sisi ini? Iya, paham. Iya, akhirnya sekarang masuk Taiwan akhirnya. Iya, nggak apa-apa, bagus no. Terus pengen balik lagi ke Hongkong. Soalnya di Taiwan juga gak ada libur deh, kalau bosan banget. Nggak apa-apa, ya dicoba aja. Video Kaisujike, Sewo Seso apa? Sampean Kantoni sama Mandarin oke kan? Iya, oke. Nah, Kaisujike oke mah nggak ada masalah. Kalau Kantoni saya siu kong tua. Ya nggak apa-apa, sampean Sewo Sesone campur. Yang pertama Sewo Seso Mandarin, yang berikutnya Kaisujike. Jadi ketika 2 itu sampean kasih ke agent, dia berpikir ulang. Karena sampean punya 2 kemampuan. Itu keren. Anak-anak ini kan kadang-kadang nggak percaya diri bikin perkenalan. Nah, bikin perkenalannya nggak percaya diri, terus gimana orang mau nerima kita, bener nggak? Iya. Logikanya sampean bisa sampean mainkan. Nek ngomong sama aku harus pakai logika. Tapi kalau Sewo Sesone keren,
kayak SUJK-nya keren, intermediate itu nggak ada masalah, akan menjadi bahan pertimbangan berikutnya. Karena mau intermediate, tapi kalau sampean nyolong masih majikan sak kilo lah, itu baru masalah besar itu, Mbak. Enggak sih. Iya, aku ngomong itu maksudnya begitu gitu loh. Kalau udah nyolong kasus hukum baru gitu loh. Tapi kalau cuman intermediate mas sebenarnya itu depend on agent-nya. Mood nggak karo sampean, feel nggak sama sampean. Nah feel mereka sama sampean nggak itu kan ya kayak SUJK tadi. Enggak, waktu yang majikan kedua itu kan aku bertahan terus baru cuci toilet tuh si surjanya bilang kamu capek, kenapa kamu bahasa kurang, ama nggak suka kamu. Oh ya udah. Terus waktu di agent malah gagal, nggak dapat job lagi, akhirnya udah pulang. Nggak apa-apa Mbak, sekali lagi nggak apa-apa. Aku bilang ya, Iya. Setiap manusia kan nggak kepingin dipersalahkan toh, bener nggak? Iya. Walaupun kita salah terus disalah-salah no kan moh toh Mbak, itu wis wajar jadi manusia. Nah makanya menutupi kesalahan itu diakui saja itu kesalahan, tapi kita tutupi, kita timpali atau kita ajukan kembali kesalahan kita itu dengan cara membuat SUJK sewo seso itu jadi lebih terlihat keren. Bisa dipahami maksud saya? Paham. Masa lalu yang pahit. Enggak, aku cerita dulu sama jangan dipotong dulu. Ngomong sama saya jangan dipotong. Saya akan kasih kesempatan sampean ganti ngomong. Karena teman-teman itu bertanya, sekali lagi pertanyaannya A, saya tidak akan menjawab A. Pertanyaannya sampean A, saya jawab A, B, C, D, E. Bisa dipahami? Itu saya, ya, beda. Jadi makanya saya kasih penjelasan panjang karena saya menginginkan teman-teman itu tidak hanya mendapat jawaban tapi bisa berpikir. Bisa dipahami? Nah, itu tujuan saya. Ya, jadi sewo seso itu tadi bahasanya sampean tadi. Terus wajah sampean juga menunjukkan bahwa sampean itu on fire gitu. Kamu nggak bakalan rugi terima aku. Giliran kok akhirnya sampean diterima, sampean gak iso apa-apa, sampean belgedes ya, itu berarti salah sampean kan duduk aku. Ya bener nggak? Lah aku wis ngasih rumus sampean bahasa lah looks like okay gitu, terlihat ya kan, terlihat bahasanya cakep ya. Begitu udah masuk ternyata pulangin lagi tuh. Berarti kan salahnya duduk aku, salahnya nang sampean dhewe gitu. Karena pinter mau sewa-sesone ambek SUJK ini tok. Asline yo gak ngerti basa pisan kan lah yo. Bener gak ngomong? Iya. Wes, sekarang giliran sampean. Iya, terus kalau misalkan calling visa itu bisa nggak? Ya pasti bisa kan tadi, makanya sampean nyari agent. Sampean kasih agent 10 apa 20 agent, mesti nyantol. Jangan cuma satu. Iya. Calling visa aja lah ya. Kalau proses itu susah. Enggak, gini loh Mbak. Ya. Gini loh Mbak. Tinggal minit 2 kali. Iya, gini loh saya bilang sama saya. Sekarang sudah zamannya sosial media, bukan persoalan calling visa gampang kalau cari ke PT susah. Itu bukan persoalan itu. Persoalannya adalah sampean itu menguasai keadaan enggak? Tempat yang akan mau sampean kunjungi itu sampean kuasai enggak? Bagaimana cara menguasainya? Ya kuasai bahasanya dulu. Bahasanya apa ini? Mandarin kah yang mau ditonjolin? Kantonis kah yang mau ditonjolin? Apa Inggris lah yang kita tonjolin? Nah itu yang harus sampean gali dulu. Jadi jangan gak yakin dulu dengan majikannya, gak yakin dengan agentnya, gak yakin dengan PT-nya. Kemampuan di dalam dirinya sampean sendiri itu yakin gak, itu loh persoalannya. Anak-anak itu selalu nanyain agentnya, nanyain bisa nggak, gini nggak lah. Itu kan pertanyaan yang harus dijawab
di dalam hatinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, di dalam dia mengenali seberapa kemampuannya. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya boleh. Nah, begitu Mbak. Aku nggak marah ya. Memang gaya berbicara aku kan seperti ini kalau di konten. Aku kepingin teman-teman itu mau berpikir bahwasannya ke Hongkong ini bukan persoalan nggak bisa. Siapapun agent itu bisa memproses. Sorry to say ya, anak nggak bisa ngomong pun, pahpoh semuanya. Tapi yang terjadi nanti dampaknya setelah masuk kan intermediate. Kalau setelah masuk di intermediate, reputasinya agent di depan majikan itu kan yang nggak baik, Mbak. Artinya menjual sampeannya itu gampang. Tapi membuat majikan itu merasa puas karena bisa ngambil sampean dengan kualitas sampean yang keren. Nah, itu yang tidak bisa kita pertanyakan ke agensi. Pertanyaannya ke dirinya sendiri. Bener nggak saya ngomong? Benar. Harus bener. Saya nggak ngomong nggak boleh salah. Wes, sekarang sampean mau ngomong gimana lagi? Ya udahlah, tunggu aja. Nah, ini masih Taiwan. Ya nggak apa-apa, ya bagus. Sambil diperdalam bahasanya. Nanti boleh pulang ke Indonesia di prepare. Nah, kayak gini nih aku seneng. Karena apa? Sampean bertanya sebelum sampean menghadapi. Bener nggak? Ah, ini benar-benar penontonku kalau kayak gini. Loh iya, kelihatan kok Mbak menurut saya. Aku mau hasilnya mungkin iseng-iseng kan. Nah, nonton sampean 1 kali, 2 kali, 3 kali. Wes coba wes aku gak puas tak tanya no langsung. Tak jae omong langsung menungsane. Lah, bener nggak? Loh, bener nggak kok guyang-guyu sampai ini? Enggak benar, Pak. Ah, iya, penontonku sudah sampai Taiwan. Mudah-mudahan saya bisa segera. Saya juga ada kesempatan mampir ke Taiwan. Ada urusan. Kalau nanti mampir Taiwan, aku tak kontenin sekalian. Halo guys, aku ada di Taiwan. Biar sedikit banyak bisa. Petaya nang Hongkong. Kenapa? Petaya nang Hongkong ana libure. Ya nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Itu semuanya kan kembali lagi boleh ya. Menurut saya kembali lagi kan it's okay. Jadi sekali lagi saya tidak ingin menutup kesempatan orang lain, tapi benar-benar untuk kan sampean sudah 2 kali di intermediate. Jadi nanti ada kesempatan. Nah, seandainya ada kesempatan ketiga, nah ini sampean berjuang. Dan sampean harus berusaha karena kedua kali kegagalan sampean di mana kan sampean bisa mengevaluasi kan. Sampean kan bisa tahu gagalku apa sih, kurangku apa sih, harusnya aku kayak gimana sih. Nah nanti biar yang ketiganya sampean nggak gagal, nggak apa-apa, stay positif. Bukannya enak di Taiwan Mbak, banyak cowok bisa. Kenapa? Disuruh nggak boleh libur. Nggak boleh libur ya? Majikan. Ya wes. Atau juga itu cuma sawah di desa gitu. Sawah di desa ya gak apa-apa Mbak, biar duitnya ngumpul akeh no. Iya sih. Tapi stres orang-orang libur. Ya nonton TikTok, nonton saya biar nggak stres, terus belajar misalnya trading, kripto, belajar saham, belajar sing rada abot-abot, jadi ben pikiran itu nggak cuman mikirin aduh gak libur bosen ya, belajar kepo dengan pengetahuan dunia hari ini kayak gimana. Itu sih kalau saya sih ya. Tapi kalau sampean sukanya ketemu sama teman-teman rujaan, ketemu sama teman-teman karaoke, ketemu sama teman-teman jalan-jalan mancing yang nah piye teman-teman masih banyak itu di Hongkong. Lah iya, kalau sampean yang sampean kangen itu ya piye meneh nek aku kan ndak iso ngomong, itu perasaannya sampean. Aku bilang kan banyak hal yang bisa kita lakukan di muka bumi ini. Meskipun kita kesepian, kita bisa menghibur diri kita. Duh iya, ya semuanya kan sampean yang menikmatinya. Kalau sampean bayangannya Hongkong enak, ketemu teman-teman banyak, ya wis. Nah, gue ketemu teman-teman juga dicile paspore, digawe ngutang, terus gak disaur. Lo kok guyu sih sampean? Loh, enggak kok. Loh kan Hongkong kayak gitu toh.
melas-melas ke tempatnya kita, bapakku sakit, anakku kecelakaan, butuh duit, please, sampai melasi. Ya wis tak tulungi ya. Habis ditulungi gak dibayar, buang kok cocote. Iya. Loh iya. Tapi yo ekonomine iso murah Hongkong timbang kene Taiwan. Ya karena sampean pikirannya wis nang Hongkong, jadi selalu membandingkan Taiwan gak bagus, Iya sih. Taiwan jelek gitu. Jangan berpikir jelek dulu, tapi sampean berpikir bahwa Gusti Allah lagi ngasih kesempatan aku di Taiwan. Iya. Coba bagaimana saya di Taiwan ini, bagaimana saya merubah diri saya di Taiwan ini, bagaimana saya mempertajam bahasa Mandarin saya gitu kan. Dan bagaimana saya menikmati dunia yang sudah diizinkan sama Gusti Allah ini ke Taiwan. Sing pingin nang Taiwan yo akeh lho, Mbak. Tapi gak budal-budal. Sampean budal, Mbak. Gak popo, gak apa-apa sampean mau ke Hongkong itu gak apa-apa. Cuman bagi saya kan sampean tadi bilang ini saya di Taiwan. Ya sudah, coba syukuri, nikmati ketika di Taiwan. Nanti lama-lama Hongkong juga gak kepikiran. Ternyata menikmati juga di Taiwan. Terus iso nabung, gak gaul sama lain-lain, gak ketemu banyak garangan, bajul, boyo, aman dari godaan setan yang terkutuk, tabungannya sampean akeh, melok misalnya investasi kripto sampean ngerti, pakai aplikasinya, tahu-tahu naruh duit 2 juta kok jadi 10 juta, naruh duit 2 juta jadi 5 juta, itu kan sesuatu yang positif gitu loh Mbak. Aku ngasih gambaran gitu loh Mbak, bahwa kehidupan itu nggak harus juga di Hongkong. Di saat hari ini aja yang sampean hadapi itu, kalau kita bisa mengelola pikiran kita jauh lebih baik, maka yang terjadi akan hal yang baik. Tapi nek wis pikirane Hongkong piye carane Hongkong, wis pasti nyambut gawe di situ akan mumet. Padha karo aku, Mbak. Kerja nang perusahaan asline wis males, wis mules ya kan. Aku cek paksakan aja kemarin. Ya wis aku trial lah, aku coba menerima tawaran kerja, tapi ya padha ae kan. Kan kayak gitu Mbak. Ya sama. Ikut sama orang ya seperti itu, situasi dan keadaannya. Tinggal kita sendiri yang ngatur. Ada lagi yang perlu dibahas Mbak kira-kira? Menurut sampean sing masih kurang, wis paham? Wis sangat memahami ya, wis ngerti ya, diperbaiki bahasanya. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan sampean. Kita ke Hongkong, jangan mampir ke tempatku, kita ngopi atau sampean tak parani dhisik nang Taiwan, oke? Oke? Oke, Pak. Tonton terus konten saya ya, biar selalu positif, biar istimewa. Sehat selalu ya Mbak di Taiwan. Amin. Oke. Sukses Pak. Amin. Sehat selalu buat sampean. Yuk, matur sembah nuwun. Amin. See you, bye bye. Bye bye. Oke teman-teman semuanya, ya yang di Hongkong pengen ke Taiwan, yang dari Taiwan pengen ke Hongkong ya, whatever apapun itu ya, sekali lagi ya, kehidupan kalian ya, saya hanya bisa ngoceh, gedabrus, tapi saya berharap kan gedabrusan saya masih bisa kalian terima dengan baik dan benar. Tetap semangat, keep stay tune di YouTube channel, see you next video, bye bye.